Haleluya. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Engkau bawa kami di dalam seluruh kebenaran yang dahsyat, yang luar biasa. Yang bukan apa kata orang, ya, bukan apa kata tradisi, atau apa kata bapak-bapak gereja, atau siapapun, tetapi Davar Elohim, yang dahsyat, yang memberkati kita, yang lengkap, yang detail. Terima kasih Bapa Yahweh, dan ini memberkati kami semua, dan biar kami berakar, bertumbuh, berbuah di dalamnya, dan buahnya semakin lebat, dan untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Penuhi kami senantiasa dengan ruah Yahweh Elohim, dan kami menyerahkan hidup kami untuk senantiasa dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim, sampai satu kali nanti, pada saat sangkakala rapture itu dibunyikan, dan kami boleh diubah dalam sekejap mata, masuk di dalam tubuh kemuliaan, menyongsong Yeshua HaMashiach di awan-awan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Ya, semua yang telah mendengar Davar Elohim pada hari ini, mereka boleh dicelikkan matanya, boleh disentuh hatinya, untuk boleh mau menerima keselamatan yang benar, bukan keselamatan yang palsu, ya, keselamatan yang benar. Terima kasih Bapak ya, di dalam Yeshua HaMashiach adalah keselamatan yang benar. Supaya teman-teman yang telah bergabung di live streaming, di live chat, dan juga yang akan mendengar Davar Elohim ini, yang juga ada di YouTube sekarang, memberkati dengan berkat keselamatan. Dipersiapkan, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Dipersiapkan menjadi 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih Bapak ya, kami ucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh, Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach, Waruah Yahweh Elohim. Yang percaya katakan, amen. Haleluya. Puji Bapa Yahweh, kita akan masuk di dalam worship hari ini. Shalom saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Bapa Yahweh Yeshua Mashiach dengan lagu Sampai Pengangkatan. Terima kasih Bapa Yahweh Yeshua Mashiach untuk bungkus kita semua kuasa darah Yeshua Mashiach. Kami doa Bapa Yahweh, di mana kita berada Bapa Yahweh, itu di mana roh-Mu Bapa yang bekerja di dalam hidup kita semua. Kami doa Bapa Yahweh, biar dengan lagu ini kami akan nyanyikan Bapa Yahweh. Biar Bapa Yahweh, langit terbuka dan roh-Mu Bapa yang tercurah di atas hidup kita semua Bapa Yahweh. Kami doa Bapa dan tutup bungkus kita semua kuasa dari Yeshua Mashiach. Biar roh jahat tidak bisa mendengar, mencuri, mendakwa perkataan kita, doa-doa kita. Di dalam nama Yahweh Yeshua Mashiach kami doa. Haleluya. Amin. Mari kita katakan sama-sama. Bila ku ingat karyamu, bila ku ingat karyamu, Yeshua.
Adonai Yeshua, Engkau yang ku nanti sampai pengangkatan, Kau bawaku serta. Adonai Yeshua, Engkau yang ku sembah di dalam hidupku, Kaulah yang ku damba selalu. Adonai Yeshua, Engkau yang ku nanti sampai pengangkatan, Kau bawaku serta. Adonai Yeshua, Engkau yang ku sembah di dalam hidupku, Kaulah yang ku damba selalu. Adonai Yeshua, Engkau yang ku nanti sampai pengangkatan, Kau bawaku serta. Adonai Yeshua, Engkau yang ku sembah di dalam hidupku, Kaulah yang ku damba selalu. Adonai Yeshua, Engkau yang ku nanti sampai pengangkatan, Kau bawaku serta. Bersamamu, ku kan bersamamu, Yeshua, dalam kekekalan mulia, penuh sukacita, tiada air mata, saat-saat indah takkan berakhir. Bukan bersamamu, Yeshua, dalam kekekalan mulia, penuh sukacita, tiada air mata, saat-saat indah takkan berakhir. Sekali lagi, bukan bersamamu, Yeshua, dalam kekekalan mulia, penuh sukacita, tiada air mata, saat-saat indah takkan berakhir. Mahkota kehidupan ku dapat darimu. Adonai Yeshua, Engkau yang ku sembah di dalam hidupku, Kaulah yang ku damba selalu. Adonai Yeshua, Engkau yang ku nanti sampai pengangkatan, Kau bawaku serta. Sekali lagi, Adonai Yeshua, Engkau yang ku sembah di dalam hidupku, Kaulah yang ku damba selalu. Adonai Yeshua, Engkau yang ku nanti sampai pengangkatan, Kau bawaku serta. Sampai pengangkatan, Kau bawaku serta.
Tadi sebelum waktu kita mulai worship ini, worship yang pertama yang kita penyembahan tadi dengan lagu Yeshua tak berubah. Waktu kita basah roh, Bapak Yahweh menunjukkan ada banyak orang di dalam kapal kecil dan orang-orang itu menghadap kita semua. Terus ada orang-orang ini yang membuka mulutnya, tapi dalam mulutnya adalah suatu hitam yang keluar, bukan asap, bukan kayak sepertinya kayak keluarkan kayak air liur hitam keluar dari mulut-mulut banyak orang yang di dalam kapal kecil itu. Terus Senja melihat bahwa di atas langit itu kayak seperti ada kayak sirup, tapi bukan kayak sirup. Jadi kayak suatu meler-meler keluar dari atas langit. Terus tadi ini Senja melihat ada emas, kayak pintu emas. Tapi pintu itu belum terbuka. Terus di dalam pintu itu dekorasinya adalah daun-daun dari bukit zaitun di sekelilingnya. Terus Bapak Yahweh menunjukkan Injil. Ada satu pesawat yang sebenarnya mau naik tapi mogok, tidak bisa naik. Dan pesawat itu seperti kayak tenggelam di dalam kayak lumpur dan stuck di sana.
begitu saudara. Terus saja melihat kayak ada dakwaan roh-roh jahat. Dan kayak sepertinya ada kutuk-kutuk yang dilontarkan. Dan kutuk ini banyak sekali sehingga Bapak Yahweh warning kita semua untuk hati-hati. Jangan sampai kita buka celah di hidup kita. Jadi saudara kalau masih terikat sesuatu, hati-hati. Seperti kayak masih ngerokok atau kecanduan sesuatu, minum, juga suka nonton film, saudara hati-hati. Karena kutuk ini mereka menunggu celah, pembukaan celah. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Begitu, seperti kayak kutuk-kutuk ini menunggu kita untuk jatuh. Kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati saudara. Karena kutuk ini di mana-mana, di atas, bawah, di sekitar. Kayak sepertinya melihat banyak gitu. Jadi kita harus hati-hati. Ini perkataan Bapak Yahweh, message Bapak Yahweh untuk kita waspada. Jangan sampai kita buka celah dan setan bisa menerobos dalam hidup kita. Jangan sampai. Jadi kita tutup bungkus dengan kuasa darah Yahweh Yeshua Mashiach. Biar roh-roh jahat itu waktu melontarkan tuduhan-tuduhan, biar kita tidak akan bisa diserang karena kita tidak membuka celah apapun. Doakan keluarga saudara, doakan tutup bungkus kita semua dan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Biar roh jahat itu tidak bisa menerobos dalam hidup kita. Saat ini saat-saatnya kita doa saudara. Kita doa biar roh jahat tidak bisa menerobos. Karena dia melihat banyak kutuk, banyak tuduhan. Kita harus benar-benar waspada dan hati-hati. Sampai waktu ini berlalu. Dan kutuk itu tidak bisa masuk dan kutuk ini expired di hadapan Bapak Yahweh. Kita harus waspada. Terima kasih Bapak Yahweh Yeshua Mashiach. Tutup bungkus kita semua kuasa darah Yahweh Yeshua Mashiach. Biar roh jahat tidak bisa mendengar, mencuri, mendakwa apapun dalam perkataanmu Bapak Yahweh. Tutup bungkus kita semua dengan kuasa darah Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Amen. During worship, Tadi waktu kita menyembah, Father Yahweh showed me Bapak W memperlihatkan kepada saya the inside of an airplane, di dalam pesawat terbang, and it was filled with empty seats, begitu isinya semuanya bangku-bangku kosong, without the regular aisles that airplanes usually tanpa ada have. seperti lorong-lorong kita biasa jalan di dalam kapal terbang. And on top of the head of each seat, Setiap dari atas tempat duduk there were cards ada kartu-kartu Bapak Ibu. throughout each seat. Setiap di tempat duduk. And then after that, Father Yahweh had showed me Sesudah itu Bapak yang memperlihatkan kepada saya a bowl of ketan hitam, ada suatu mangkuk berisi ketan hitam. and there was a blue flower that came out. Terus dari dalamnya keluarlah warna bunga biru. And there was another flower Terus ada bunga yang lain that was like yellow to orange to red, seperti warnanya kuning, oranye, dan merah. and it was trying to bloom, Terus kelihatannya dia mau mengembang gitu, mau mengembang kembang itu. but it couldn't. Tetapi kembang itu tidak bisa berkembang, Bapak Saudara. Tidak bisa bertumbuh memekar begitu. And that was the vision. Praise Father Yahweh. Itu saja message-nya. Thank you, Pak. Ya, Saudara kalau ada dia, oh sorry, ini sebentar. Iya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Pernyataan Roh Yahweh Elohim kita terima, kita simpan. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Emma, kalau ada yang mau disampaikan mengenai Ya baik, shalom. interpretation dari speaking tongue. Ya, shalom.
Shalom. manusia-manusia Elohim juga tim Arizona. Ya, Shalom. selamat siang di Shalom. Indonesia ya. Iya, tadi apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. eh, Ketika Speak Intang itu Bapak Yahweh itu mau hari-hari ini untuk tidak eh, melakukan yang sia-sia ya. Jadi mungkin kalau ke mall, biasa ke mall atau mungkin apa ya cari hiburan di luar dari keintiman dari Bapak Yahweh itu kita hindari ya. Jadi kalau kita intim terus dengan Bapak Yahweh maka semuanya yang hal-hal dunia itu nanti akan pergi dari kehidupan kita dan kita itu terus akan hidup lebih kudus lagi dan lebih kudus lagi gitu ya. Dan kalau dari Angel dari Elizabeth itu tadi tentang kapal terbang ya pesawat itu yang saya dapatkan saya doa itu begini. Nanti ketika itu bumi ini akan sekali lagi digoncang kata Bapak Yahweh ya. Jadi bumi ini Pulau Jawa dan sekitarnya itu akan tenggelam saudara ya. Jadi nanti dibuat kacau balau dan semuanya itu lumpur ya. Lumpur dan pesawat itu tidak ada lagi yang mengudara ya. Untuk jangka berapa lama saya kurang tahu ya. Jadi orang-orang itu dipersiapkan untuk pindah ke lantai yang lebih atas karena akan terjadi seperti kejadian Noah ya. Jadi orang tuh harus masuk ke dalam bahtera Noah itu sedikit saudara dan banyak orang itu yang akan hanyut kena tsunami ya. Tsunami ini begitu hebatnya nanti. Banyak orang yang akan tenggelam itu hanyut dengan tsunami. Jadi kapal-kapal itu, kapal pesawat itu, kapal terbang maksudnya pesawat itu tidak akan pernah ada lagi. Jadi tidak bisa untuk mendarat karena itu semua lumpur ya. Jadi kacau balau. Jadi persiapkan makanan yang bisa bertahan untuk sementara waktu selama toko-toko tutup, pasar tutup, juga bahan makanan itu tidak bisa bertumbuh lagi ya, kayak petani-petani tidak bisa jadi petani karena ada tsunami besar ya. Dan kota-kota itu juga bakal amblas ya, ambles saudara ya. Itu sangat mengerikan. Saya 2 jam itu digoncang sampai seperti orang yang baru mandi itu basah semua. Baju saya basah, begitu kuat, begitu dahsyatnya urapan roh itu ya, Ruah Yahweh Elohim itu luar biasa. Dan Bapak Yahweh itu banyak mengatakan, sayangnya ini saya ini agak lupa-lupa saudara karena begitu banyak pesannya itu begitu banyak dan sangat mengerikan. Bahkan Ruah Yahweh Elohim mengatakan, aku sekali lagi akan mengguncang bumi ini. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Bapak Yahweh itu akan di apa ya dikasihi untuk diberitahukan. Jadi tidak ada lagi waktu untuk bertele-tele dalam hidup ini, saudara. Jadi saudara harus tetap dalam dalam keintiman dengan Ruah Yahweh Elohim itu dan saudara akan diberitahukan hal-hal yang saudara nggak mengerti. Maka akan diberitahukan. Jadi akan kacau balau saudara. Saudara bisa bayangkan kalau pulau-pulau itu tidak ada. Bahkan tahun yang lalu saya sudah dapat ini, bahkan diulang lagi karena waktunya sudah dekat, diingatkan kembali, diperingatkan kembali. Ya. Jadi untuk simpan makanan-makanan yang dalam jangka waktu yang mungkin agak panjang, saudara. Kalau saudara tanya kapan waktunya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, sama seperti rapture persisnya kagak tahu, tetapi perkiraannya sama apa yang diajarkan Pak Yosef Roy, lah itu ada hitungannya, saudara. Ya, jadi jangan nanya saya kapan tepatnya, saya nggak tahu. Saya cuma menerima dan diberitahu karena setiap hari saat teduh itu saya selalu diberitahukan hal-hal yang saya tidak mengerti. Ya, jadi kalau kita dekat sama Bapak Yahweh itu diberitahukan rahasia karunia kerajaan Samayim, saudara. Bagi orang lain itu nggak diberitahukan karena dia nggak ngerti, saudara. Juga jauh daripada Bapak Yahweh, jauh dari Ruah Yahweh Elohim.
Bahkan saya itu seringkali dikoncang urapan itu luar biasa, saudara. Sampai anjing saya ini bisa putar-putar kena urapan itu, saudara. Ya, jadi setiap hari bergaulah intim dengan Ruah Yahweh Elohim. Maka engkau akan dijagainya dengan malaikat kerub itu, saudara. Ya, kerubim itu ya. Jadi maka akan diberitahukan bagi anak-anak yang dikasihinya oleh Bapak Yahweh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Angel tadi sama Elizabeth tentang pesawat itu, yang saya dapatkan itu, yaitu pesawat tidak bisa mendarat lagi dan semua dihentikan. Tidak ada jadwal pesawat, saudara. Saudara bisa persiapkan mungkin lebih cepat untuk menghubungi keluarga atau saudara punya apa yang barang saudara tertinggal, cepat ambil, cepat bawa kembali ya. Supaya nanti pada saat pesawat itu tidak ada jadwal lagi, saudara sudah berjaga-jaga ya. Demikian Pak Yosef Roy itu yang saya sampaikan. Iya. Ya, haleluya. Semoga menjadi kekuatan dan supaya kita dapat berjaga-jaga. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Ya, shalom, haleluya. Ya, memang puji Bapak Yahweh ya. Sekarang Ibu Emma untuk mimpin doa-doa itu luar biasa karena memang saya membutuhkan waktu untuk lebih banyak lagi dekat dengan Bapak Yahweh. Karena saudara waktu itu saya merasakan ada serangan-serangan yang secara supranatural. Kemudian saya bilang sama si Angel, ngomongin, Angel, Mami ini, ya Mami, terus waktu, ayo kita pray. Terus waktu doa, itu Angel, Mami itu Mami lagi perang sama tornado, katanya tornado itu. Dan Mami dikasih pedang sama Bapak Yahweh. Tapi tangan Mami ketika perang, Mami itu sudah terlatih. Dan Mami itu, Mami dikasih jubah. Mami menggunakan jubah Bapak Yahweh. Ya puji Bapak Yahweh ya saudara. Dan terus beberapa hari saya ada call sama ada perbincangan dengan Ibu Emma, iya kan? Itu karena saya memang nggak bisa ikut jam-jamnya dan juga sibuk di mana di Arizona ini jam-jamnya ya. Saya aja kalau itu saya wakili si Ruth untuk doa pagi itu. Jadi saya mau benar-benar relationship karena covenant saya membutuhkan relationship yang banyak dengan Bapak Yahweh sehingga semua jiwa-jiwa boleh itu masuk di dalam pengangkatan. Jadi jadi saya membutuhkan waktu yang sangat banyak hubungan pribadi dengan Bapak Yahweh. Dan ketika itu saya ngomong sama si Ibu Emma ya, saya bilang Ibu Emma hati-hati persiapan makanan. Saya ngomong begitu. Aduh Bu, berasnya sudah kutuin semua. Ini mau sudah tak bagi-bagi. No gitu. Saya nyeletuk gitu loh. Kayak kegerak, hati-hati. Tapi ketika saya selesai berdoa sama Ibu Emma, langsung Ibu Emma bilang, sebentar Bu, ini ada message Bapak Yahweh yang ngomong, langsung dia speaking tongue, kita speaking tongue. Lah itu message yang terakhir ya. Yang terakhir ya itu persiapan ya. Begitu kan Ibu Emma ya. Halo? Shalom Ibu. Iya Bu, iya Bu, iya Ya kan? shalom Bu. Ya Kita betul. kan Kita udah mau tutup doa tapi mau tutup doa ya, itu. anakku. Iya, sudah ya tunggu shalom gitu ya. anakku. Iya. Langsung Anakku sebentar Bu tunggu, ada iya. message. Langsung itu bilang, Bapak Yahweh kasih tahu bahwa Indonesia akan diserang dengan tsunami ya itu. Ya, Pulau Waktu Jawa dan speaking tongue. sekitarnya. Iya, Iya. Pulau Jawa dan sekitarnya akan itu guncangannya luar biasa ya. Saya call Banyak Ibu Emma orang itu, ya, banyak untuk orang yang mengingatkan. akan Untuk akan hanyut. mengingatkan Ibu Emma, itu tolong semua dikasih tahu untuk supaya siap-siap untuk makanan. Saya nggak tahu apa yang itu terjadi. Oh iya Bu, tapi sudah saya kasih semua sama tetangga ini karena memang beras kalau disimpan enggak ini ya. Memang bisa kutuin gitu. Tetapi Bapak Yahweh dahsyat luar biasa. Confirm lagi ketika sudah saya tutup. Nah kita sudah pray, terus akhirnya Bapak Yahweh katakan disuruh persiapan untuk lilin juga ya. Saya rasa memang dunia ini akan digoncang-goncang ya sebentar lagi dan juga saya confirm minggu-minggu ini ya saudara bahwa Bapak Yahweh kasih ingatkan lagi ketika saya merenung firman gitu ya di kamar saya mau relationship yaitu dengan Bapak Yahweh, menghadap Bapak Yahweh, ingat dikonfirmkan sebentar lagi akan
aku jemput, gitu ya kan? Dikasih firman Mazmur 126 diingatkan, tidak ada air mata engkau akan bersorak-sorai, gitu. Bapak Yahweh kasih saya penghiburan kekuatan seperti itu. 2026 kita ada di Samayim, pesta perkawinan anak domba. Haleluya, saya Amin. membayangkan Luar luar biasa. biasa. Urama Shakarara, Amin. yes. Itu Amin. luar biasa. Ya, maka dari itu saya juga tadi digerakkan berdoa. Ini saudara siapkan minyak urapan minggu depan, ya, minggu depan kita akan berdoa untuk Siap, minyak Ibu. urapan. Kita taruh, dimeteraikan di kepala kita semuanya yang benar-benar sehati, ya, sehati dengan pelayanan menorah, ya, tidak menentang, itu sehati. Kita akan naik sama-sama pesawat dengan pesawat yang sama dari Bapak Yahweh. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Amin. Amin. Puji Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Bu, Ya, haleluya. saya mau Oke, puji Bapak ya, ini ada teman-teman yang telah mengangkat tangan, kita urut ya. Jadi siapa yang mau masuk bisa angkat tangan terlebih dahulu. Silakan Bro Adi, silakan. Terima kasih. Ya, puji Bapak Yahweh kita terdahsyat di dalam Yeshua HaMashiach. Salam Pak Yosef Roy dan Shalom. tim di Arizona dan saudara-saudariku terkasih di dalam Yeshua HaMashiach dimanapun berada. Puji Bapak Yahweh, suara saya boleh didengar dengan jelas Pak Yosef Roy? Iya, jelas sekali Bro Adi. Ya, saya mohon maaf karena saya nggak bisa buka kamera karena saya mau concern Pak Yosef Roy. Karena ada pesan penting di sini yang mau saya sampaikan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Saya minta waktu, saya mohon waktunya ya Pak Yosef Ya, Roy dan silakan, teman-teman. Ini ada tiga hal, 3 poin yang mau saya sampaikan. Pertama, tanda atau kode menorah. Tanda atau kode menorah. Yang kedua itu perjamuan Yesua setiap hari. Dan yang ketiga itu tentang rapture. Dan sedikit sebelumnya saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Angel tadi yang mengatakan kutuk-kutuk kedagingan. Hati-hati dengan kutuk-kutuk kedagingan. Kalau ada yang masih ngerokok, kalau ada yang masih suka nonton film yang aneh-aneh, yang nggak benar ya. Kalau ada yang masih suka marah, suka mudah tersinggung ya, hati-hati ya. Apalagi kalau Anda tidak melakukan yang namanya speak in tongue dan perjamuan Yesua. Hati-hati, hati-hati. Karena tadi juga saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Sister Hadassah Fangfang. Bukan pelayanan kita yang menyelamatkan kita, bukan organisasi yang menyelamatkan kita, bukan gereja yang menyelamatkan kita, bukan pendeta sekalipun yang akan menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita adalah iman kita terhadap Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam pergaulan dan persekutuan kita dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi, Amen. tolong diperhatikan itu semua. Ya, selama kita masih kedagingan, Satan akan tetap ambil kendali hidup kita. Ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Karena hanya dengan kekudusan, ya, kita akan dibawa, ya, untuk kita semakin dekat tinggal di dalam Bapa Yahweh, di dalam kuasa nama dan darah Yeshua HaMashiach. Ya, teman-teman, ini bukan hari-hari. Kembali lagi kita ingatkan ya, dan kita saling mengingatkan di sini. Ayo kita fokus membangun iman kita, membangun kerohanian kita, yang juga harus diimbangi dengan perubahan karakter. Orang boleh dipenuhi dengan ruah Yahweh Elohim, tapi belum tentu dia akan mau dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Kalau orang hanya mau dipenuhi oleh ruah Yahweh Elohim, dia tidak akan selamat. Kalau selama dia tidak mau dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Karena pimpinan dan tuntunan ruah Yahweh Elohim lah yang akan membawa kita naik terangkat di awan-awan yang permai, masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba di dalam Yeshua HaMashiach. Oke, Pak Yosef Roy, saya biarlah Bapak Yahweh yang menuntun dan biarlah tuntunan ruah Yahweh Elohim yang menguasai mulut, bibir, lidah, hati dan pikiran saya saat ini. Karena ada peristiwa yang luar biasa, Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Iya, silakan. Dan ini ada kaitannya dengan 3 poin yang saya sampaikan tadi, menorah. Jadi pelayanan saya di sini adalah pelayanan menorah. Jadi kemarin juga saat saya akan berangkat ke Bengkayang,
di mobil itu, mobil saya ini mobil khusus ya teman-teman, mobil khusus karena saya minta sama Bapak Yahweh dan penyertaan Bapak Yahweh sangat-sangat luar biasa. KB-nya itu 8171 AQ ya. Benar-benar itu benar-benar penyertaan Bapak Yahweh dan peneguhan dari Bapak Yahweh. Mobil ini tidak pernah merepotkan saya. Mobil ini senantiasa menjadi berkat awalnya bagi usaha saya dan belakangan ini 2-3 tahun terakhir ini menjadi berkat untuk pelayanan saya. Dan di sini juga saya akan ingatkan lagi kalau saya akan bicara tentang tanda dan kode menorah ya. Jadi mobil saya itu KB-nya 8171 AQ ya. AQ itu nama Tionghoa saya adalah Akuang ya. Jadi 8 itu bicara kekekalan. Kalau kita ingat angka gematria ya. 8 itu bicara kekekalan, 1 itu bicara ehad. 8171 ya. Hidup kekal bersama 7, 8 hidup kekal bersama 7 itu bicara Yesua. Jadi 8171 itu hidup kekal bersama Yesua HaMasiah. Dan di terakhir ini saya juga mendapatkan pengertian begini, kemungkinan ya teman-teman saya akan terangkat itu ketika saya ada di mobil itu. Dan waktu itu sebelumnya saya juga pernah merencana mau ada jual ya, karena saya pikir nanti orang mungkin udah nggak bisa pakai mobil lagi, nggak susah beli bensin lagi. Tapi saya mendapatkan peneguhan nggak boleh dijual dan saya tidak akan jual mobil ini karena mobil ini dahsyat sekali, luar biasa sekali. Maka dari itu di dalam mobil inilah ketika saya berangkat ke Bengkayang, Bapak Yahweh menyatakan kalau jemaat Bengkayang itu kasih nama Jemaat Menorah. Yang awalnya saya bikin grup WA itu dengan jemaat-jemaat di Bengkayang dan Sosok itu namanya Jemaat Kasih Setia Yahweh. Kemarin langsung saya ubah. Kenapa saya ubah? Karena saya diingatkan pelayanan saya itu berawal dari menorah, dari pelayanan menorah. Ya, berawal dari pelayanan menorah. Ketika saya merasa Bapak Yahweh menuntun saya dan menarik saya secara luar biasa kepada pelayanan menorah. Dan saya yakin itu adalah tuntunan dari Ruah Yahweh Elohim. Kalau Ruah Yahweh Elohim sudah menuntun kita, tidak akan pernah bisa salah. Karena Ruah Yahweh Elohim itu adalah roh yang tepat. Adalah roh yang selalu tepat sekali mengarahkan dan menuntun kita. Jadi satu hal juga ketika saya mau melayani di jemaat menorah sebenarnya dari bulan yang lalu karena jemaat sudah sering tanya Pak Adi kapan lagi ke sini, kita sudah rindu, kita ingin fellowship, kita ingin mendengarkan firman, ya ingin persekutuan, ingin ibadah. Tapi karena satu dan lain hal saya sibuk juga gitu kan. Jadi baru kemarin saya bisa datang ke mereka. Dan puji Bapak Yahweh, ada seorang ibu dari Eropa yang sebelum saya berangkat dia menelepon saya dan kita sharing panjang lebar. Dan tentang ibu ini juga sebenarnya saya merasa dekat sama dia. Ketika saya pertama kali mendengar dia kesaksian. Jadi ibu ini bisa menemukan nama Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMasiah karena diberi tanda menorah. Saya kurang ingat lewat mimpi atau lewat penglihatan atau lewat apa. Tapi aku bisa merasakan kalau ibu ini spesial sekali. Di mata Yahweh spesial sekali. Dan luar biasa, ibu ini juga begitu sangat diberkati dengan pelayanan menorah. Ya, jadi ibu ini mengirimkan, mungkin dia pernah mendengar kesaksian saya tentang jemaat yang di Bengkayang. Jadi dia ingin menabur untuk seorang sister yang namanya Mila. Yang waktu itu saya pernah kesaksian, anaknya dalam keadaan sakit kuning baru dilahirkan. Ya, masih ingat mungkin ya teman-teman semua. Dan dia mengirimkan taburan untuk memberkati Sister Mila. Untuk memberkati Sister Mila gitu. Jadi dia mengirimkan, ini kode ya teman-teman ya, dia mengirimkan itu ada nominalnya tuh 21. Tapi sampai ke saya kok bisa 25. Saya aneh, dia juga aneh gitu kan. Nanti saya akan coba cross check lagi. Yang penting di sini bisa menjadi 25 dan itu kode. 2 tambah 5 ada 7. 7 itu bicara apa? 7 itu adalah menorah. Dan teman-teman, saya bisa percaya nama Yesua HaMasiah yang dulu saya kenalnya, yaitu nama yang salah, yaitu Yasua. Ya, saya bisa percaya dan menyerah dengan nama Yesua ketika saya dipertemukan dengan menorah.
yang ditempelkan dengan yod sin waw ain yang ada 7 yodnya. Dan awal saya menerima Bapak Yahweh, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya menerima nama kudus Bapak Yahweh, saya mulai belajar sedikit-sedikit tulis yod he waw he. Dan setelah itu saya tulis yod he waw he, saya sujud menyembah Bapa Yahweh dan saya tutup di dalam doa Bapa kami. Dan ketika saya sujud, saya menghadap ke jendela dan saya melihat ke langit, ada huruf yod yang di awan. Awan itu berbentuk huruf yod. Jadi yod dari Yahweh itulah yang menuntun saya ke yod Yesua. Yod yod he waw he yang menuntun saya ke yod sin waw ain lewat menorah. Ya, jadi teman-teman pelayanan menorah ini saya tidak promosi ya, tidak promosi saya tidak promosi karena apa yang saya rasakan itu yang saya saksikan. Pelayanan menorah ini adalah pelayanan yang khusus. Pelayanan menorah ini adalah pelayanan yang spesial. Pelayanan menorah ini adalah pelayanan yang Bapak Yahweh berkenan. Karena pelayanan kita, kalau kita bicara pelayanan menorah, ini adalah pelayanan Yahweh Yesua. Kita akan dipersiapkan dan kita akan diperlengkapi di sini. Dan satu kasih karunia yang besar ketika kita bisa tergabung di sini. Ya, dan ini semua bukan kita ditarik-tarik, bukan kita dipengaruh-pengaruhi, tapi kita dengan kerelaan hati, dengan kehendak bebas dan pilihan kita sendiri untuk bisa percaya dengan pelayanan menorah. Oke, satu hal yang ingin saya tambahkan lagi ya, Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Jadi waktunya kok saya bingung, waktunya kok Bapak Yahweh bikin kayak cepat sekali gitu kan, padahal bulan lalu itu saya sudah berencana, cuman karena satu dan lain hal saya tunda sampai kemarin hari Senin atau hari Selasa baru saya berangkat. Dan anehnya kok ibu yang di Eropa ini juga bertepatan dengan saat saya timing mau berangkat, jadi uangnya udah sampai, bisa saya ambil, saya bawa ke Bengkayang. Dan sebelumnya juga Jojo minta cetakin stiker. Jojo anak saya minta cetakin stiker. Dan sebenarnya saya tuh udah lama mau cetak menorah yang seperti poster yang di kamar saya yang di belakang itu ada menorah ya, menorah terus ada yod sin waw ain dan ada tulisan Yesua di situ. Sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu saya mau cetak, cuma saya terlewat dan kelupaan terus. Dan waktu itu memang Jojo minta cetakan stiker. Dan ketika saya mencetak stiker yang Jojo pesan, saya langsung ingat, oh kenapa aku enggak sekalian pesan stiker apa ya poster menorah. Nah, dan kita tahu Jojo, saya bisa ketemu sama Jojo, itu juga pelayanan menorah. Ya, saya bisa ketemu Jojo karena kenapa? Karena saya minta Bapak Yahweh teguhkan dan Bapak Yahweh nyatakan buahnya lewat perjamuan Yesua setiap hari. Ya, lewat perjamuan Yesua setiap hari. Jadi ini semuanya konfirmasi. Dan akhirnya saya bawa tiga poster itu ke Bengkayang. Dan disitulah saya juga tidak pernah terpikir kok ada suara yang bilang kasih nama jemaat menorah, ya. Dan di hari-hari sebelum saya berangkat juga saya pergumulan masalah perpuluhan. Dan memang secara ajaib dan luar biasa saya diteguhkan lagi dengan masalah perpuluhan. Tapi saya nggak mau panjang lebar tentang masalah perpuluhan karena perpuluhan biarlah kita yang mendapatkan pengertiannya sendiri seperti itu. Tapi puji Bapak Yahweh berkasih karunia dan memberikan saya anugerah. Jadi saya dengan sukacita akan mengembalikan perpuluhan saya ke tempat yang benar. Hati-hati, jangan kembalikan perpuluhan ke tempat yang salah, karena itu menyangkut dengan keimanan kita nantinya bisa maju atau mundur seperti itu. Jadi Pak Yosef Roy, luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Saya merasa sangat excited sekali sampai saya bingung sekarang mau cerita yang mana. Jadi setelah saya pelayanan di sana, puji Bapak Yahweh ada dua jiwa, namanya Deti satu dan namanya Pak Paulus yang menerima baptis pembaharuan luar biasa. Dan saya juga sudah melayani mereka. Saya doa kelepasan kutuk ya. Terus pemutusan tanda bilangan itu juga memang sudah saya supaya kita berusaha supaya semuanya itu dapat secara detail ya kita melayani baptis pembaharuan itu. Dan puji Bapak Yahweh, kami juga ibadah waktu itu, kami juga sempat pelayanan untuk mengabarkan
nama kudus Bapak Yahweh ke dua tempat keluarga-keluarga, dan luar biasa keluarga jemaat Menora di sana juga bertumbuh dengan luar biasa, walaupun tantangan struggle juga masih ada di mana-mana, tapi mereka senantiasa mendapatkan kasih karunia, yaitu mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena ada pengiringan Bapak Yahweh di dalam kehidupan mereka. Bapak Yahweh buktikan lewat mujizat-mujizat untuk meneguhkan iman mereka. Banyak sekali mujizat yang luar biasa yang tidak bisa saya ceritakan saat ini, terutama mujizat kesembuhan. Luar biasa. Mujizat kesembuhan dan mujizat pekerjaan mereka itu semakin luar biasa diberkati Bapak Yahweh. Luar biasa. Jadi perkenanan Bapak Yahweh itu sangat dahsyat, dan mereka juga mendapatkan anugerah. Jadi ada satu orang pengajar yang mengajarkan mereka tulisan Ibrani. Jadi mereka kayak ada les gitu ya untuk buka kelas belajar tulisan Ibrani. Jadi banyak sekali kebaikan dan kasih karunia Bapak Yahweh di dalam pelayanan di dalam jemaat Menora. Dan setelah itu setelah 2 malam atau 3 malam saya pulang ke Pontianak gitu ya. Dan dari Pontianak ke Singkawang itu sekitar 1 jaman lebih atau 2 jam. Dan ketika saya sudah di jalan, ketika saya sudah di jalan itu baru ada sinyal. Dan ketika saya ada di sinyal, saya lihat HP saya itu ada panggilan. Ada panggilan dari Inang yang di Kalimantan Tengah, ya, yang minggu lalu saya saksikan dengan kesaksian dia gitu. Dan waktu itu saya nggak bisa balas gitu kan, dan saya hanya bisa teks. Nanti kalau eh, sorry, dia bilang, Bro Adi, tolong doakan saya karena pada siang ini rumah saya akan didatangi oleh pendeta-pendeta, oleh pengerja-pengerja, oleh diaken-diaken satu gereja. Tolong Pak Adi, tolong doakan saya. Waktu itu pukul setengah 12 siang. Nah, setelah itu saya tidak bisa balas, tapi saya sudah baca message-nya untuk saya. Saya langsung doa. Saya minta pembelaan Bapak Yahweh. Saya minta pembelaan Bapak Yahweh. Sampai saya bilang, kalau Bapak Yahweh ada di pihak kita, tidak ada orang, tidak ada siapapun yang sanggup melawan kita. Inang. Dan setelah itu sampailah saya ke Kota Singkawang. Dan sampai ke Kota Singkawang, saya istirahat makan siang terlebih dahulu, baru saya telepon si Inang. Dan akhirnya si Inang cerita dan kesaksian, ya, dan kesaksian peneguhannya luar biasa sekali. Dan kita tahu, Pak Yosef Roy tahu, Inang Yatini bisa dapat terhubung dengan saya itu juga karena pelayanan Menora. Banyak nama yang Pak Yosef Roy tampilkan, tapi nama saya yang memang dia pilih gitu. Dan kemarin juga saya sempat ya, dia diintimidasi oleh keluarganya, oleh jemaatnya, oleh tetangganya, oleh anak-anaknya, sampai nomor semua yang berhubungan dengan nama kudus Bapak Yahweh, dengan komunitas-komunitas itu semua dihapus, kecuali nama saya tidak terhapus. Ya, nama saya tidak terhapus, dan ini bentuk kasih karunia dan kebaikan Bapak Yahweh, bukan karena saya merasa hebat, enggak sama sekali ya. Saudara-saudari semua, bukan saya mau menonjolkan saya di sini, enggak sama sekali. Jadi Inang ini bilang, hari ini mereka mau datangi rumah saya kembali, seperti yang bulan Desember waktu perayaan itu. Mereka mau datang lagi ke sini, Rumah saya penuh Pak Adi, mobil, motor, semua itu di luar penuh sesak, di dalam pagar, di luar pagar penuh sesak. Mereka datang semua mengantarkan perjamuan, roti dan perjamuan supaya saya bisa perjamuan dengan nama Yunani itu. Jadi akhirnya mereka datang penuh sesak, itu satu rumah penuh sesak. Dan puji Bapak Yahweh, anaknya tidak datang karena anaknya ada keperluan yang lain. Kalau ada anaknya datang, mungkin dia akan kesulitan ya untuk menyampaikan, karena anaknya itu begitu kayak apa ya, melarang dia, mengintimidasi dia seperti itu. Nah, jadi waktu itu dengan keterbatasan dia, ya, mereka mulai acaranya. Mereka sampaikan ini perjamuan, ya, ini perjamuan. Mungkin mereka mau lakukan perjamuan itu untuk hari Minggu nanti ya, untuk hari Minggu nanti, ya. Jadi nggak tahu kenapa kata Inang ini, aku tenang, Bro Adi, aku nggak tahu, begitu tenang sekali. Karena memang dia minta support doa, minta dukungan doa dari aku, sama dukungan doa dari pendetanya sebelum mereka datang, seperti itu. Tapi sebelum saya teruskan cerita saya, ada satu kejadian yang luar biasa. Jadi sebelum mereka datang memenuhi rumah Inang,
Inang melakukan perjamuan Yesua. Dan memang Inang sudah melakukan perjamuan Yesua itu sekitar 3-4 bulan ini. Ya, luar biasa sekali. Inang benar-benar mengikuti pelayanan menorah. Makanya Inang bisa bertumbuh dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi Inang mau melakukan perjamuan Yesua sama Amang berdua. Nah, Amang ini stroke ya teman-teman. Amang ini stroke, suaminya ini stroke. Jadi Inang ini nggak bisa sharing sama siapapun. Karena Amang itu nggak bisa diajak ngomong. Terakhir saya pernah ngajak ngomong Amang tuh saya nggak bisa jelas. Karena ngomongnya tuh kayak kayak orang kumur-kumur gitu ya. Kita bisa ngerti ya kalau orang yang kena stroke ya, udah kena ke lidahnya itu, memang jadi nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi waktu itu dia melakukan perjamuan Yesua. Agak tergesa-gesa dia melakukan perjamuan Yesua itu. Dia siapkan anggur dan rotinya yang memang dia pakai roti yang beli itu, yang roti putih itu, yang bulat itu, tapi memang tidak ada apa tulisannya gitu. Nah, jadi nggak tahu kenapa Pak Yosef Roy tiba-tiba di tangan sebelah kanan Inang ini ada darah. Ada 2 tetes darah yang dia bisa merasakan agak basah. Terus di darah ini ada 2 biji anggur, bukan buah anggur ya, tapi ada 2 biji buah anggur. Ya, biji anggur itu kecil-kecil, bukan buah anggurnya ya. Jadi ada 2 bercak darah, ya bulat-bulat, tapi agak basah. Dan situ juga ada 2 biji anggur. Jadi Inang Yatini juga tanya aku gitu kan. Cuman awalnya aku bilang, nanti kita coba tanyakan Pak Yosef Roy apa itu maksudnya. Karena dia merasa itu darah Pak Yosef Roy. Aku juga bingung kenapa bisa kejadian seperti itu. Gitu. Aku juga bingung. Jadi waktu dia lihat darah itu, dia pencet Pak Yosef Roy. Biji itu dia pencet dan berubah menjadi darah. Dan itu benar-benar darah kata Inang. Benar-benar darah. Jadi setelah itu, enggak berapa lama kejadian itu orang datang. Aku sampai ngomong sama Inang seperti ini, Inang, eh, aku jadi apa ya pikirannya ya, mau lihat juga, jadi rindu lihat juga. Inang ada sempat foto nggak? Nggak sempat foto Pak Adi katanya, karena saya buru-buru langsung cuci tangan. Saya langsung cuci tangan, tapi saya bisa rasakan itu darah, itu benar-benar darah. Nggak tahu jatuhnya dari mana, datangnya dari mana, ada di tangan sebelah kanan saya. Ya, jadi sebelum Inang lagi mempersiapkan untuk makan tubuh dan darah Yesua Hamasya. Dan memang setelah itu mereka datang semua, masuk ke dalam semua, dan akhirnya mulailah acara. Mereka mulai acara. Nah, jadi semuanya sudah kumpul, Inang juga di situ, mau nggak mau hadir juga di situ, karena memang di rumah itu hanya ada Inang dan Amang. Amang juga ada duduk di situ. Jadi mereka menyampaikanlah pesan-pesan mereka, apa motivasi mereka datang ke situ untuk menyampaikan, membawa roti perjamuan dan eh, anggur perjamuan agar mereka bisa ikut perjamuan gitu ya. Nama gerejanya tuh saya nggak usah sebutkan lah nama gerejanya. Jadi mereka itu pelayanan dulunya di gereja tersebut gitu. Jadi banyak mereka khotbah, mereka setelah khotbah dan setelah itu mereka meminta suami dari Inang untuk menyampaikan sesuatu. Tapi karena suami dari Inang nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, kalau ngomong nggak jelas, jadi memang terpaksa Inang yang ambil alih untuk menyampaikan segala sesuatu. Dan puji Bapak Yahweh, sebelumnya juga saya pernah mengatakan seperti ini sama Inang. Inang, sekecil apapun kesulitan dan penderitaan yang Inang hadapi, di dalam Inang mempertahankan iman Inang kepada Bapak Yahweh Yesua Hamasya, Inang ingat Bapak Yahweh tidak akan berutang. Bapak Yahweh akan bela Inang. Jadi luar biasa Pak Yosef Roy dan teman-teman. Waktu itu Inang dipenuhi dengan ruah Yahweh Elohim. Ya, Inang yang khotbahin mereka. Mereka merekam. Semuanya banyak yang merekam video khotbah Inang itu. Inang sampaikan kesaksian-kesaksian dan Inang juga sampaikan ada apa Bapak Yahweh kasih ya nas-nas kitab suci ke mereka. Bahkan mereka itu ada yang sampai nangis.
wow, dahsyat sekali, luar biasa sekali. Ya, Inang bilang banyak sekali yang dia dapatkan dari pelayanan menorah, dia sampaikan dengan luar biasa. Ya, sampai mereka juga giliran mereka lagi ngomong itu mereka keras sekali. Berarti kalian tidak bisa ada di dalam gereja lagi karena kalian sudah bertentangan dengan doktrin gereja katanya. Inang bilang tidak masalah. Inang tidak masalah katanya. Karena kami bukan doktrin katanya. Karena saya mengikuti karena saya bukan mengikuti siapapun, tapi saya mengikuti Bapak Yahweh katanya. Bapak Yahweh itulah nama Tuhan kita yang sebenarnya di dalam Yesua HaMasiah. Saya mengikuti dia karena saya mengalami dia seperti itu. Jadi luar biasa waktu itu Pak Yosef Roy dan Inang jadi penuh penuh dengan apa ya? Penuh dengan kekuatan. Bayangkan satu orang penuh itu rumahnya sama seperti yang Desember lalu dipenuhi juga semua dengan orang-orang yang dari gerejanya, orang-orang yang keras, orang-orang yang selalu ingin masih berharap dia bisa menarik Inang kembali dan Amang kembali. Jadi luar biasa sekali kejadian waktu itu juga bertepatan sekali. Aku juga bingung kok bisa tepat sekali hari ini Pak Yosef Roy bicara tentang Pesah, bukan Paskah ya, Pesah, tentang darah. Jadi ini semuanya saling konfirmasi dan dan Inang juga banyak sekali mendapatkan mimpi-mimpi Pak Yosef Roy ya. Ada 3 mimpi yang dia ceritakan yang saya ingat. Satu mimpi itu dia mendapatkan kayak emas yang seperti buah kelapa besarnya. Tapi tiba-tiba emas itu menghilang dan menjadi mahkota emas di kepalanya, langsung tep mahkota emas di kepalanya. Nah, mimpi yang kedua dia bermimpi kalau dia dihiasi bagaikan seorang pengantin. Cantik sekali. Luar biasa cantik sekali, ya. Dan setelah itu dia memakai baju pengantinnya itu terbuat dari kain lenan halus. Kain lenan halus dan setelah itu dia melihat Yesua HaMasiah yang mengatakan, akulah mempelaimu. Dan waktu itu ada sama suaminya juga. Jadi seperti itu. Jadi ada mimpi yang ketiga lagi, memang Inang selalu mengikuti arahan Pak Yosef Roy. Kalau ada mimpi, dapat mimpi apapun, dia selalu tulis dan dia selalu catat. Karena kembali lagi, Inang nggak bisa ikut Zoom karena dia dia terbatas ya untuk ikut buka Zoom karena dia tuh kurang bisa menguasai HP, ya kurang kurang ngerti seperti itu. Nah, jadi yang ketiga mimpinya itu dia mendapatkan mimpi ada iparnya 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 itu sudah meninggal, tapi waktu dalam mimpi itu dia ketemu sama iparnya. Iparnya bilang seperti ini, aku cari kamu di gereja, kok kamu ndak ada ya? Aku cari kamu kemana-mana, kok kamu ndak ada ya? Katanya. Bahkan ada pernikahan di dekat gereja, yaitu anggota jemaat gereja itu juga. Aku cari-cari kamu kok nggak ada ya? Katanya. Seperti itu. Nah, dan waktu itu tiba-tiba dia bingung kan, nggak ada. Dan saat itu Inang lihat rumahnya rumahnya Inang itu seperti kayak bait suci, cuman agak mereng sedikit, agak mereng ke kiri atau agak mereng ke kanan. Seperti itu mimpinya Pak Yosef Roy. Dan satu hal juga, Inang Yatini ini juga rupanya memiliki iman yang sama juga seperti yang saya dapatkan dan seperti yang Pak Saragi dapatkan. Dia merasa dia tidak akan mengalami kematian, tapi akan di-rapture. Dan dia sampaikan hal itu juga kemarin, Pak Yosef Roy. Jadi luar biasa sekali pertumbuhan kerohanian. Inang kan juga baru sebenarnya, tapi luar biasa sekali. Saya kemarin juga sempat kita berdoa, dan setelah aku doa, Inang juga berdoa. Dan saya mendengarkan doanya itu luar biasa sekali, urapannya luar biasa sekali. Jadi bukan kebetulan juga ya hari ini kita membahas tentang yang apa materinya tentang Pesah. Kalau Pesah itu adalah jatuhnya tanggal 14 Nisan. Jadi kalau bicara Pesah itu adalah bicara tentang kejadian Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Setelah itu kejadian Ishak yang dikorbankan dan darah di ambang pintu, baru penggenapan darah Yesua yang sebenarnya. Nah, ini yang menjadi fokus kita
fokus saya juga untuk menyampaikan tentang perjamuan Yesua ini. Kalau perjamuan Yesua inilah yang akan merontokkan segala kutuk-kutuk di dalam hidup kita, ya, supaya kita bisa semakin bisa bertumbuh secara kerohanian dan karakter kita akan semakin dikikis dan semakin diubah. Nah, inilah bentuknya perjamuan, terus speak in tongue, doa pelepasan kutuk, menggunakan selengkap senjata Elohim. Kalau kita ingin naik, kita nggak bisa diam-diam, ya. Seolah-olah habis baptis pembaharuan ya udah, tinggal doa aja, tinggal datang aja ke gereja, ikut apa kata gembala, ikut apa kata organisasi, enggak. Yang menyelamatkan kita kembali lagi hubungan pribadi kita dengan Bapa Yahweh. Di dalam setiap apapun yang kita lakukan, yang punya dasar kebenaran. Perjamuan Yesus setiap hari ada dasar kebenarannya. Speak in tongue ada dasar kebenarannya. Selengkap senjata Elohim ada dasar kebenarannya. Pemutusan deklarasi, pemutusan kutuk semua juga ada dasar kebenarannya. Makanya orang-orang yang di dalam pelayanan menorah ini, orang-orang yang ada di pelayanan menorah ini mengalami Bapa Yahweh itu secara dahsyat dan luar biasa. Dan itu membuktikan kalau Bapa Yahweh itu sangat berkenan di dalam pelayanan menorah ini. Kenapa? Karena pelayanan menorah adalah pelayanan Yahweh Yesua. Karena menorah adalah Yahweh Yesua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yosef Roy dan teman-teman. Mohon maaf kalau kepanjangan. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Pak Yosef Roy suaranya nggak ada Pak. Ya, oke, haleluya. Terima kasih Bro Adi. Ya, kita butuh kesaksian seperti ini karena kita di berbagai tempat itu tidak mengalami sendiri. Ya, jadi dari kesaksian yang Bro Adi berikan, itu kita bisa mendapat berkat yang luar biasa. Ternyata pergerakan ruah Yahweh Elohim itu sampai ke pelosok-pelosok dengan dahsyat. Ya, dan itu bergerak. Kalau nggak diceritain ya kita nggak ngerti apa-apa. Karena saat peristiwa itu terjadi mungkin mereka kan juga nggak live Zoom meeting, iya kan? Kan mereka juga nggak live di YouTube, mana ada yang tahu. Ya, jadi seperti kesaksian-kesaksian seperti ini sangat menguatkan ya bagaimana terjadinya lawatan-lawatan dan kesaksian-kesaksian yang menggoncang dengan luar biasa, yang spektakuler. Saya sangat yakin semakin mendekati rapture, Bapak Yahweh menyatakan dirinya dengan ajaib luar biasa. Sebetulnya ini juga memberikan kesempatan buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar mengenai nama Yahweh dan Yeshua, itu kesempatan mereka. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih Bro Adi, terus bisa memberikan update buat kita semua tentang ministry dan lawatan-lawatan sampai di daerah-daerah Kalimantan yang betul-betul masuk ke dalaman seperti itu ya. Terima kasih banyak. Ya, ini saya lihat ada 4 tangan yang terangkat, yaitu Brother Nathanael Moshe, Sister Trivena, terus kemudian Brother Roy dan Sister Lois, dan Pak John. Tadi ada satu lagi yaitu Ibu Hana. Jadi saya beri kesempatan untuk 5 saudara kita ini, dan setelah itu mungkin kesaksian bisa dialihkan ke besok ya, karena di sini juga sudah larut malam. Ya, silakan untuk Brother Moshe, silakan Brother Moshe. Ya, silakan Brother Moshe, silakan dibuka mic-nya. Shalom, boleh dengar suara? Boleh Brother, boleh. Teruskan ya. Ya, sobat Shalom semua manusia. Suaranya mungkin ada angin di belakangnya mungkin. Ya, ada angin juga berada. Angin ini. Kalau begitu gini, jangan dibuka mic-nya, tapi apa itu namanya? Maksud saya gini, jangan pakai speakers ya, karena lebih sensitif. Mungkin brother juga jangan pakai speaker mestinya, pakai yang biasa, bisa nggak kira-kira? Memungkinkan nggak? Coba lagi. Coba lagi dibuka mic-nya, Kita belum bisa dengar.
Mic-nya tolong dibuka. Mau tutup lagi. Nggak ada suara. Hello, boleh dengar? Boleh, boleh. Mic-nya dibuka. Mati lagi mic-nya. Bro Nathanael, coba kameranya dimatiin aja seperti telepon biasa, bro. Kayak speakernya dimatiin, bro, seperti telepon biasa aja. Mati jadinya ya. Bukan mic-nya yang dimatiin, speakernya yang dimatiin. Coba dibuka lagi mic-nya. Ya, sudah buka. Wah, nggak bisa dengar. Oh, sudah, jelas sudah. Hello. Ini Shalom. bagus. Iya, silakan. Boleh dengar? Boleh, Ya, boleh. masa belum? Boleh dengar? Ya, sudah bisa. Bisa sudah. Ya, Shabbat Ya. Shalom. Boleh dengar juga? Boleh. Oke, saya teruskan. Ya, Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Tadi kita ini pujian penyembahan, speaking tongue, pengucapan lidah. Ketika sampai kepada pengucapan lidah, saya mulai senyap dan hanya mendengar saja. Sebab Bapak Yahweh mengatakan kau diam dan kau dengar speaking tongue itu dan saya akan beri kau tafsiran katanya. Jelas? Boleh dengar? Shalom. Ya, silakan. Ya. Ketika speaking tongue ada dua suara yang saya dengar. Saya tidak tahu apakah Elizabeth atau si Angel. Tapi suara yang pertama, bila saya mendengar suara itu, Roh Yahweh Elohim kasih tajam saya punya itu tafsiran. Dia berikan tafsiran lah pengertiannya. Ketika dia terus-menerus speaking tongue, itu roh itu mengatakan dalam bentuk nasihat. Katanya, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi akhirnya kehilangan hidupnya, katanya. Itu berulang-ulang. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi akhirnya kehilangan keselamatan. Itu berulang-ulang. Sampailah dia berhentilah. Kemudian yang kedua, ada satu lagi. Kemudian saya dengar lagi satu yang speaking tongue lagi, mungkin si Elizabeth kah? Dengan nada yang lain, ini dalam bentuk peringatan. Roh itu mengatakan yang keluar di mulut si Elizabeth itu. Dia mengatakan tafsirannya atau artinya. Roh itu mengatakan, anak-anakku, kamu akan diejek, diolok-olok, kamu akan dianggap sesat dan gila. Tapi tabahkan hati kamu, saya sudah mengalahkan dunia. Ingatlah, aku sudah mengampuni kamu, maka kamu harus mengampuni orang-orang itu. Kamu harus mengampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka itu buta hati, buta roh, mereka tidak mengerti. Maka kamu harus mengampuni mereka sama seperti aku sudah mengampuni kamu. Dan begitulah, sampailah dia habis speaking tongue lah. Itu berulang-ulang begitu. Lebih kurang begitulah betul-betul tafsiran yang Roh Yahweh Elohim berikan. Dan itu saja, brother. Boleh dengar? Iya, jelas sekali. Ya. Ada satu lagi, brother. Ini Silakan. ada satu lagi, ini berkaitan dengan nama Maria. Bolehkah kita tambah tuh pelepasan kutuk Roh Maria? Ini Roh Maria ini saya tengok dia punya roh ini mempengaruhi banyak orang, termasuk saya dulu, brother. Saya pernah menjadi tenteranya, yaitu Legion of Mary dalam bahasa Inggris. Saya pernah menjadi tentara Maria. Dan bila saya memiliki roh Yahweh Elohim, rupa-rupanya roh itu adalah roh Satan dengan memakai nama Maria dari Indonesia. Boleh dengar? Jadi Ya. kalau boleh kasih masuk ini nama Maria dalam pelepasan kutuk.
supaya manalah tahu mungkin di antara kita masih ada ikatan-ikatan roh ini. Saya sama seperti saya dulu, tapi Bapak Yahweh sudah kasih lepas lah. Dan perempuan ini sudah pernah bertemu dengan saya, brother dan saudara semua. Dia pernah datang berjumpa dengan saya karena saya rajin berdoa dengan dia yang bernama Maria. Saya rajin berdoa sehingga satu masa ketika saya habis berdoa rosari, perempuan ini betul-betul datang. Cantik betul-betul, sangat cantik. Kemudian bila saya lihat dia ini dalam penglihatan mimpi. Bila saya melihat, saya speak in tongue. Memang pada masa itu Bapak Yahweh sudah berikan saya speak in tongue lah, karunia lidah. Saya berdoa, tiba-tiba dia berubah menjadi setan pula, menakutkan, dia punya wajah cantik, kemudian berubah menjadi biru, menakutkan. Lalu saya ketakutan lah pada masa itu. Dan itu betul-betul roh ini, kalau boleh kasih masuk dalam pelepasan kutuk lah. Salah satu nama, roh Ezebel, roh roh Nikolaus, semua roh Semiramis, termasuk ini roh Maria lah, kalau boleh kasih masuk. Saya nampak ini roh ini, dia boleh menguasai banyak orang, dia punya sihir. Bapak Yahweh mengatakan roh ini adalah tingkat sihir paling tinggi. Tidak ada yang boleh lawan di nama Maria ini. Dia punya mantra ini sangat kuat, dan saya pernah mengalaminya. Betul-betul perlindungannya sangat kuat, tapi rupa-rupanya ini adalah pekerjaan Satan. Sihir dari Satan yang hanya menyamar saja. Kira-kira begitu saja, brother. Ya, terima kasih Brother Moshe. Terima kasih untuk interpretasinya. Amin. Iya, terima kasih, dan juga nanti saya akan perhatikan ya mengenai roh Maria ini, nanti kita akan masukkan di deklarasi kelepasan kutub ya. Saya yakin juga akan menjadi berkat yang luar biasa ya pernyataan seperti ini. Ya, memang itu adalah roh-roh penipu ya, roh-roh yang memanipulasi ya manusia. Itu memang level tinggi ya, dan tapi jangan khawatir, Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach akan menjadi pelindung buat kita semua, dan kita tidak akan terjerat dengan mereka. Ya, terima kasih banyak Brother Moshe, terima kasih ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Saya persilahkan untuk Sister Trivena, silakan. Shalom, luar biasa. Shalom. Pada hari ini itu dahsyat ya, dan saya sendiri banyak ditambahkan perbendaharaan dan luar biasa, dan saya hanya mau menyampaikan dan terkonfirmasi oleh Ibu Hadasa ya. Kalau tadi yang pertama Angel kalau tidak salah yang menyampaikan Ibu Hadasa bahwa Ibu Hadasa itu memegang pedang ya, memegang pedang itu. Memegang pedang, dan juga tentang Brother Adi yang dikatakan tentang menorah. Jadi saya mau menunjukkan ini, saya mendapatkannya karena saya memang dari dulu ketika saya mendapatkan sesuatu saya catat dan saya tulis, dan kalau mungkin kelihatan ini saya mendapatkan ini hari Senin, dan ini tentang menorah ya, menorah besar dan juga menorah ya, kalau mungkin kelihatan nanti sudah bisa ini. Jadi yang pertama hari Senin itu ketika saya duduk di ruang tamu, saya sambil speak in tongue, dan tiba-tiba di roh saya tuh saya melihat satu pedang yang bernyala-nyala ya. Satu pedang yang bernyala-nyala, dan itu memang sementara di ayun-ayunnya ditebas-tebaskan. Dan di situ diberitahukan bahwa pedang itu tidak boleh masuk ke sarung. Jadi pedang itu sudah istilahnya sudah tidak pakai sarung karena pedang itu memang aktif untuk digunakan. Jadi tidak ada istirahat, tidak ada sempat masuk di sarung. Jadi adanya pedang itu adalah menyala-nyala, ya menyala-nyala, dan itu harus kita pakai saat-saat ini ya, untuk tidak boleh ada istirahat. Seperti Ibu Hadasa ya, harus selalu intim dengan Bapak Yahweh karena itu adalah kunci utama. Jadi pedang itu harus selalu diaktifkan ya, yang berbicara di Efesus pasal 6 itu pedang roh, yaitu firman Davar Elohim ya, itu tidak boleh disarungkan. Jadi jangan pernah ada kata santai. Jadi pedang roh itu memang yang saya lihat itu menyala-nyala, dari itu bergerak terus, itu memerangi ke segala arah. Itu yang pertama, itu saya dapatkan dari Senin tanggal 25 ya, itu jam 10 pagi saya dapatkan. Dan kemudian yang kedua yang tentang menorah,
Ya ada dua gambar yang menorah yang saya ini. Yang satu menorah besar dan kecil-kecil, dan yang ini adalah menorah yang setengah. Jadi saya terangkan begini, hari Jumat kemarin saya itu tidur ambil istirahat sore, tidur sore itu jam-jam sekitar jam 3 ya. Dan ketika saya bangun itu sudah mau jam 5 ya, udah jam 5:17 gitu. Dan saya terbangun karena saya sudah mendapatkan mimpi. Yang pertama saya melihat itu menorah itu hanya setengah. Jadi setengahnya itu hanya bayangan, seperti bayangan, tapi yang setengahnya itu menyala gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang menorah banyak ini, itu menorah besar satu, dan kemudian diikuti menorah-menorah yang kecil sedang. Jadi variasi. Jadi menorah ini terus bergerak. Jadi saya lihat itu seperti dia bergerak dari jalan ke bawah, dia ke atas gitu ya. Itu menorah besar yang di depan. Tapi yang di belakang dia variasi, ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya utuh dan menyala. Ya, itu yang saya dapatkan. Saya renungkan, saya gambar, sambil saya terus membayangkan yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Dan hari ini terkonfirmasi semua bahwa betul-betul saya percaya melalui pelayanan ya, destinasi terakhir. Oh, freeze. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sister Trivena. Ya. Iya, silakan tolong diulangi karena freeze. Sorry, Sister Vena, bisa tolong matikan kameranya aja. Oke. Ya, silakan. Tadi di mana ya? Destination. Oh ya. Ya, jadi bukan kebetulan bahwa kita semua manusia-manusia Elohim itu sampai ketemu dengan yang namanya pelayanan menorah dari tim Arizona ini. Saya yakin bahwa ini semua dari Bapak Yahweh untuk mengarahkan ya kepada hal yang paling terakhir. Saya selalu menggambarkan atau mengangkat kepada perumpamaan kepada diri saya sendiri, ini pesawat terakhir. Jadi menorah yang utuh dan menyala, bukan menorah yang setengahnya menyala, setengahnya seperti bayangan. Ya saya nggak ngerti itu maksudnya itu seperti apa. Jadi memang yang pertama dilihat itu menorah besar, tetapi dia hanya setengah menyala, dan setengah itu hanya bayangan. Tetapi yang kedua menorah besar, dan banyak menorah-menorah yang mengikutinya bervariasi, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, tapi seluruhnya utuh dan menyala. Jadi ini yang saya dapatkan untuk saya sampaikan. Saya memang harus sampaikan karena ini terkonfirmasi selain tadi pedang roh dan juga kemudian menorah untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Untuk saat-saat ini betul-betul kita siap bahwa kita dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Yang mau ya, yang mau, baik yang kita di rumah maupun mereka yang di luar, yang mau pasti akan sampai. Ya kalau tidak mau ya otomatis hanya berhenti di jalan. Puji Bapak Yahweh, hanya itu Pak Yosef yang boleh saya sampaikan. Kiranya Pak Yosef diberikan pengertian kira-kira ini maksudnya apa. Bapak Yahweh berkati, dan mohon izin setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Roy untuk mengadakan perjalanan seperti yang saya sudah sampaikan kepada pada Ibu Hadasa kemarin. Shalom. Puji Bapak Yahweh, Sister Trivena, itu betul, exactly, tepat saya dapat Sapa Angel waktu kita berdoa itu hari di Amerika hari Minggu, dan Sister hari Senin, betul itu, betul. Ya, Angel lihat Mami lagi mengayun-ayunkan pedang, tetapi tangan Mami sudah terlatih untuk berperang. Dan Mami pakai jubah Bapak Yahweh, gitu. Ya puji Bapak Yahweh, ya puji Bapak Yahweh. Terima kasih, ini confirm yang luar biasa. Dan saya mendapatkan waktu itu saya dapatkan banyak mahkota itu datang kepada saya. Mahkota itu terus ada kingdom, kerajaan gitu ya. Dikonfirm lagi Ibu Emma doakan saya, katanya waktu doa dia bilang, Ibu itu mahkota yang intinya saya cuma nanti ya, mereka yang mengatakan itu transfer semua. Memang itu saya akan dapatkan. Tapi puji Bapak Yahweh, memang saudara, luar biasa confirmnya Bapak Yahweh. Ya, kita tetap fokus kepada Bapak Yahweh. Rapture itu lebih penting dari segala-galanya. Ya, relationship. Dan saya puji syukur, puji Bapak Yahweh, ada tim doa juga. Ya, untuk terima kasih untuk Ibu Emma, untuk
Ya, kalau ada doa apa bisa ke Ibu Mema, karena saya benar-benar saya harus konsentrasi, fokus. Apalagi zaman akhir ini sudah seperti ini. Saya akan mendoakan bagi saudara-saudara juga gitu semua, supaya semua kita ya yang satu hati sama pelayanan menorah, ya yang tidak ini bertentangan, mereka akan semua ikut gitu ya. Itu covenant itu nyantol. Memang nggak gandol, tapi itu adalah kesempatan saudara untuk nyantol. Dan saya mesti harus punya relationship yang sangat lebih dekat kepada Bapak Yahweh. Apapun akan diberitahukan sama Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih untuk Sister Trivena, ya, dan juga untuk Ibu Ada Safang-Fang, ya, untuk konfirmasi pernyataan-pernyataannya. Ya, saya yakin terus Ruah Yahweh Elohim akan menuntun kita. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya beri kesempatan untuk 2 rekan kita lagi, dan setelah itu nanti kita akan tutup ya di dalam doa. Teman-teman yang lain yang mau masuk atau bersaksi besok ya. Saya persilahkan Sister Lois. Silakan Sister Lois. Ya, shalom, Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Shalom. Tadi di awal pujian penyembahan, saya mendapatkan pesawat terbang seperti Airbus, itu berwarna 34% warnanya biru, di bawahnya itu warnanya putih mengkilat, dan pintunya 1 terbuka. Lalu saya bilang waktu itu sama suami saya, kok saya ngerasa ada pesawat ya tadi, aku bilang gitu. Lalu terkonfirmasi dengan teman-teman semua yang ada di sini, akhirnya saya memberanikan diri untuk menyampaikan. Cuman itu aja. Lalu saya ada pertanyaan, boleh nggak Pak? Iya, silakan. Di dalam Pesak tadi dikatakan itu dirayakan sore ke petang ya Pak? Betul. Berarti apakah tidak ada RF Pesak? Iya, jadi begini. RF Pesach itu sebelum Pesach ya. Jadi kita harus tahu perhitungan pergantian hari ya dari kalender Ibrani itu dari petang ke petang. Ya, kita harus paham di situ. Enggak seperti internasional. Jadi jam 11.59 malam menjadi jam 00.00, jam 12 dini hari. Ya, bukan seperti itu, dari gelap ke gelap, tidak. Tetapi untuk Ibrani itu dari matahari terbenam menuju ke matahari terbenam. Ya, nah matahari terbenam untuk Pesach 14 Nisan itu Gregoriannya itu 1 hari sebelumnya. Bisa dipahami nggak di sini? Ya, jadi misalnya begini. Pesachnya itu 14 Nisan ya. Kalau kematian Yeshua itu hari Rabu. Kita ambil hari Rabunya ya. Ini sebagai salah satu contohnya saja. Jadi 14 Nisannya itu sudah dimulai dari hari Selasa petang. Selasa saat matahari terbenam. Ya, jadi perhitungannya di sana. Selasa saat matahari terbenam itu sudah tanggal 14 Nisan sampai Rabu ya, sampai Rabu matahari terbenam. Ya. Nah, jadi mereka mengadakan makan bersamanya itu saat hari Selasa malam. Ya, Selasa malam. Karena Selasa malam itu sudah masuk tanggal 14. Tapi kalau Selasa siang atau Selasa sore sebelum matahari terbenam itu masih tanggal 13. Ya, jadi mereka mengadakan perjamuan malam ya, yang kita sering dengar itu Yeshua beserta murid-muridnya itu Selasa malam.
Ya, mereka perjamuan, makan, kemudian setelah itu mereka ke Taman Getsemani. Dan setelah ke Taman Getsemani, Yeshua ditangkap malam itu. Ya, jadi kemudian pagi hari dia diadili oleh Pilatus. Ya, sempat dilempar sebentar ke Herodes, balik lagi ke Pilatus. Jam 9 pagi, Pilatus memutuskan untuk menyalibkan Yeshua. Ya, dan itu terjadi prosesnya sampai jam 12 siang. Prosesnya. Jadi jalan harus pikul salib, dan lagi Yeshua sudah disesah, dihajar, discourging itu namanya. Ya, dan kemudian saat jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi gelap selama 3 jam. Ya, kita sudah tahu ayatnya. Dan saat jam 3 sore lebih sedikit, Yeshua menyerahkan nyawanya. Ya, dia berteriak kepada Bapa Yahweh, ke tanganmulah nyawanya diserahkan. Ingat, Yeshua mati sebagai wakil saudara dan saya. Jadi, Pesahnya itu adalah jam 3 saat kematian Yeshua. Saat jam 3 itulah imam-imam itu menyembelih domba. Itu saat itu. Itu peraturannya itu mestinya begitu. Begitu ya. Jadi disitulah titik Pesahnya itu jam 3 sore sampai proses penguburan Yeshua. Yaitu sebelum matahari terbenam. Anggaplah jam 6 sore. Ya, disitulah tadi ayat yang kita baca di Imamat bahwa ada Pesah pada sore sampai petang hari. Nah, disitulah maknanya. Nah, biasanya dengan tradisi RF atau makan-makan itu dilakukan 1 hari sebelumnya, yaitu pada saat Selasa malam. Disitulah RF-nya. Begitu. Kalau berarti Pesaknya itu hari Rabunya itu ya Pak? Iya, betul. Di jam 3 sampai matahari terbenam. Iya, betul. Jadi itulah yang disebut Pesah itu di sana. Ya, dan sebetulnya sejak Selasa malam itu ya mereka sudah melakukan yang namanya makan roti tak beragi, begitu. Itu startnya di situ. Walaupun belum disebut sebagai hari raya roti tidak beragi. Karena hari raya roti tidak beragi itu tanggalnya 15 Nisan. Begitu. Ya, Baik, bisa. terima kasih. Ya, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih Puji Ya, Bapak Yahweh. terima kasih juga Baik, untuk Pak. confirmation-nya. Ya, sangat luar biasa. Semua sudah dipersiapkan pesawat masing-masing dan tinggal tunggu pintunya ditutup dan kemudian take off, ya, rapture. Haleluya, luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh. Berarti kita ini sudah dikasih tanda-tanda masa kesempatan untuk keselamatan itu bakal tertutup, saudara. Iya, bakal tertutup. Bagi mereka yang sudah nggak siap, ya sangat disayangkan akan ketinggalan. Ya, haleluya. Terima kasih Sister Louis. Ya, terima kasih puji Bapak Yahweh. Saya beralih ke Brother John untuk yang terakhir. Terima kasih. Shalom Pak Roy. Oh, oke. Shalom Sister Kesia. Shalom, silakan. Ya. Saya mau cuman berbagi tadi waktu kesaksian daripada Ibu Hada saya sama penglihatan Angel dan Elizabeth. Kami diberi pengertian bahwa Indonesia, Jawa akan terkena banjir. Nah, mungkin akan tenggelam. Jadi yang kami dapat tadi saat itu kami dengarkan adalah tadi ada disinggung masalah kutub ya. Jadi kutub bangsa Indonesia sangat banyak sekali mengutuki bangsa Israel. Nah, tidak lepas juga dari orang-orang Kristen yang mereka juga tidak mengerti dan tidak kembali ke pola Ibrani. Mereka juga banyak kita dengar mengutuk bangsa Israel. Nah, itulah yang
yang akan terjadi, karena bagaimanapun bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Firman-Nya katakan siapa yang mengutuki Israel akan terkutuk. Jadi biarlah kita mimpi itu atau penglihatan itu diberikan itu untuk mewarning kita anak-anak Bapa Yahweh, biar kita semakin melekat kepada Bapa Yahweh, jaga hati dan pikiran kita, jangan sampai seperti kita yang dulu, orang yang dulu ya, waktu masih iman yang lama. Nah, kalau kami bilang ayunan itu masih banyak yang tidak mengerti akan firman ini, sehingga mereka juga asal bicara. Nah, itu kita juga anak-anak Bapa Yahweh untuk tetap menjaga hati dan pikiran, supaya kita tetap melekat kepada Bapa. Bahkan kalau bisa kita berdoa buat bangsa Israel yang khusus ya, mesianik, supaya mereka juga tetap diberikan kekuatan untuk menjelang hari-hari terakhir ini, rapture ini, supaya mereka karena mereka juga di sana kan mengalami tekanan juga dari banyak hal dari saudara mereka sendiri, biar mereka kuat. Nah, kedua, tadi juga saya mendengar waktu Bro Nathanael bersaksi, saya diberikan pengertian juga bahwa katanya banyak orang-orang kan mengolok-olok kita. Di situ waktu Bro Nathanael mengatakan mengampuni mereka. Nah, saya dapat pengertian mengampuni mereka itu bukan berarti kita mengasih, atau bukan untuk mereka. Pengampunan itu bukan ditujukan kepada mereka. Yahweh Elohim berkata di hati saya tadi, kita wajib mengampuni mereka yang olok-olok kita di masa-masa terakhir ini. Itu untuk kita. Terkonfirm juga waktu saya mendengar hikmat yang saya dengar waktu Ibu Hadasa, Elizabeth, Angel tadi, atau Ibu Emma tadi bersaksi, itu buat kita mengampuni. Itu salah satu untuk menjaga kita, menjaga jubah kita, hati dan pikiran kita. Kalau kita mengampuni mereka, artinya kita juga berkat buat kita. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan virus-virus itu ya, kutuk-kutuk si Satan yang kalau sedikit aja celah terbuka itu akan menyeret, seperti Bu Hadasa bilang, itu akan menyeret mempelai yang bijaksana ini. Jangan sampai itu, saudaraku. Intinya kita tetap menjaga hati dan pikiran kita, harus kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada pikiran Hamasia. Artinya pikiran yang diurapi oleh Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Hamasia Werua Yahweh Elohim. Itu aja Pak Roy dan teman-teman sekalian, Bapa Yahweh memberkati. Iya, haleluya. Terima kasih Sister Kesia. Ya, ini waktu memang sangat kritikal, saya bilang. Ya, jadi kita harus memperhatikannya baik-baik. Ya, ada pernyataan-pernyataan Ruach Yahweh Elohim yang kita bisa mendeteksi bahwa waktunya sudah saat pintu daripada bahtera itu mulai ditutup. Ya, karena apa? Saat itu ditutup sudah tidak akan ada yang masuk lagi. Ya, itu seperti yang dikatakan Rabi Saul, di mana jumlah orang yang goyim yang diselamatkan itu sudah masuk semua ya, sudah lengkap ya, sudah komplit ya. Kalau pintu bahtera Noah ditutup, saat ditutup masih belum hujan, saudara, dan harus menunggu 7 hari lagi ya, harus nunggu 7 hari lagi. Nah, itu adalah masa mereka diolok-olok. Mana hujannya nggak ada, pintunya sudah ditutup, mana hujannya. Hari pertama, hari kedua, diketawain lebih keras lagi, hari ketiga diketawain lebih keras lagi, sampai hari ke-6 mereka berkata, ini betul-betul gila ini. Iya kan, istilahnya itu menutup diri di bahtera yang begitu besar. Tapi pada saatnya yang ditentukan Bapa Yahweh, hari yang ke-7, hujan itu turun, saudara, dan mereka terkejut semua. Ya, ini masa-masa yang harus kita perhatikan dan kita tidak bisa menyepelekan. Karena apa? Memang mungkin kita tidak dikasih waktu 7 hari, tapi kita dikasih waktu 2 tahun. Ya, dan waktu ini adalah waktu yang mungkin untuk Bapak Yahweh berkata ini ideal
waktu ideal untuk orang-orang boleh segera berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ingat loh, proses pertumbuhan itu makan waktu, saudara. Ya kan, lawang terima nama Yahweh, nama Yeshua, kemudian menolak Trinitas saja kadang-kadang makan waktu 3-4 bulan. Belum lagi yang lain-lainnya, saudara. Belum lagi mengenai baptisan, belum lagi mengenai hari raya, 7 hari raya, pola-pola yang lainnya. Itu makan waktu. Enggak cukup waktu. Ini waktu sangat ideal. Siapa yang tidak masuk sekarang, masih berbantah-bantah, masih ngeyel, masih nyengkel, tegar tengkuk, ya sudah selesai ceritanya. Ya, ini pernyataannya kita memang tidak lihat sebuah bahtera terbangun seperti itu, tidak. Tetapi kita diberikan satu dimensi pengertian perhitungan bahtera, itu dia. Ya, di mana kita sudah melihat pola Shemitah, pola Yobel, dan kita bisa ukur semua dari kebenaran Davar Elohim. Ini bukan ngeramal, ya, kita dikasih hikmat untuk menghitung, ya, dari ruah Yahweh Elohim, dan kita temukan ini semua. Disinilah kita harus jaga-jaga. Ya, puji Bapa Yahweh, ini saling menguatkan. Saudara jangan ciut, kecil hati kalau ada orang yang mengata-ngatai, ya. Puji Bapa Yahweh, ambil saja mahkotanya. Ya, luar biasa, dan kita terus akan saling gandeng tangan, berakar, bertumbuh, dan berbuah semakin lebat limpah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Terima kasih Sister Kesia. Juga terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Ya, puji Bapa Yahweh, saya akan bergabung dengan tim Arizona. Kita akan tutup di dalam doa dan beberapa pujian terakhir. Ya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati sekalian. Tadi saya lihat Ibu Hana Surung angkat tangan. Ibu Hana masih ada di tengah-tengah kita? Oke, kalau nggak ada mungkin besok ya. Besok bisa masuk ya. Oke, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan kesaksian, memberikan kalimat-kalimat yang memberkati, menguatkan satu sama lain. Ya, sangat luar biasa. Saya sangat terberkati sekali dan ajaib ya, dimanapun saudara berada. Luar biasa karya ruah Yahweh Elohim. Baik, puji Bapak Yahweh. Ya, saya akan bergabung dengan tim Arizona. Haleluya. Sorry, ya ini ada pertanyaan dari live di YouTube. Saya akan alihkan besok saja ya. Saya akan bacakan pertanyaannya besok. Mungkin Brother Henok bisa membantu saya untuk membacanya dalam sesi tanya jawab besok ya, yang ada di YouTube ya. Jadi kita akan akhiri dulu untuk hari ini. Ya, Bapak yang berkati, saya akan bergabung dengan tim Arizona. Bapak yang berkati saudara sekalian. Amin, haleluya. Salam, Brother Nathanael. Selamat ya, talit baru ya. Talitnya dari terima. Puji Bapak Yahweh. Yang panas, brother, panas pula. Memang begini kan nih, brother, panas. Iya, memang. Makanya kalau saya hari ini saya nggak pakai talit. Soalnya panas. Kalau besok panas, tambah pagi, panas lagi. Saya mau tutup badan, tapi lebih panas jadi pakai jelas. Berkat dari Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh. Itu benar-benar berkat dari Bapak Yahweh, bro. Cuma ini yang pandai jatuh-jatuh pula ini, mau pakai pin kah apa ini? Ini talit ini kepa. Puji Bapak ya. Ya. Saya rindu untuk menyapa ini Sister Rebecca yang udah ganti nama ini. Salam Sister Rebecca. Oh iya, shalom. Shalom. Iya, thank you. Kok ingat saya. Iya. Oh, iya lupa kalau namanya udah Rebecca. Tadi tuh mikir siapa ya Rebecca gitu kan, karena nggak lihat wajahnya.
Ya, namanya baru Sister Erni, namanya baru. Iya, itulah tadi tuh mikir Rebecca siapa ya Rebecca, baru ingat sama Sister Rina. Aduh, iya. Ya kemarin saya bilang Sister Rebecca kalau bisa namanya diganti bahasa yang lama. Puji Bapak Yahweh hari ini diganti. Diganti karena nama Rina nama pasangan. Itu Haleluya. Malaysia suara anginnya kencang ya. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya bisa dengar suara saya? Ya, Bisa ya? Oke, haleluya. bagus. Ya. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu, Kau telah menyertai, memimpin di dalam worship, di dalam pernyataan-pernyataan yang Bapak Yahweh berikan untuk terus kami boleh mempersiapkan hidup kami menyongsong rapture yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih karena Engkau memberikan rahasia yang begitu dalam, ketepatan yang begitu dalam, sehingga hatimu merindukan supaya kami semua berjaga-jaga dan masuk menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ucap syukur, pimpin kami senantiasa dimanapun kami berada dan juga apapun yang sedang kami jalani, supaya semuanya untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur, memberkati semua saudara yang setelah masuk di dalam live streaming dan juga ada di live chat yang akan mendengar kebenaran Dafar Elohim ini, memberkati dengan berkat keselamatan yang dari Bapa Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami ucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan. Amen. Haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yeshua. Kasih jiwamu, Yesulah, keselamatan hidupmu, Yesulah, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah.
Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the knee, behold the head, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the knee, behold the head, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Haleluya, puji Bapa Yahweh selamanya. Puji Bapa selamanya. Haleluya, Bapak yang memberkati saudara sekalian. Haleluya. Sampai ketemu besok. Shalom. Shalom, shalom semua. Terima kasih. Bapak yang berkati, Shalom, shalom. Terima kasih semuanya.